Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kami akan memberikan beberapa contoh soal di mana sekarang ini lagi musim tes SKD CPNS tahun 2024. Yaitu tes seleksi kompetensi dasar. Nah, di mana untuk tes SKD sendiri itu terdiri dari beberapa komponen soal. Yang pertama itu TWK, kemudian ada TIU, dan ada TKP. Jadi untuk kali ini kami khusus membahas TIU, tepatnya itu sinonim kata dan antonim kata. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Nah, di sini di nomor 1 itu ada daur. Jadi di sini kita akan mencari sinonim atau persamaan kata dari daur. Nah, jadi yang bagian A itu siklus, B baur, C produk, D tingkatan, E proses. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini itu kita dituntut untuk mengetahui arti dari kata yang disoal. Jadi di sini kita akan berpikir itu daur memiliki arti seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita cocokkan dengan beberapa opsi yang ada. Nah, jadi yang pertama adalah siklus. Nah, siklus ini kalau kita cocokkan, ini ada kecocokan karena kalau daur itu adalah meregenerasi. Contohnya kita mendaur ulang sampah. Nah, itu kan termasuk siklus. Untuk baur itu sepertinya tidak ada hubungannya. Untuk produk juga ini tidak ada hubungannya. Tingkatan juga tidak ada. Kemudian yang bagian E itu proses. Ini sepertinya ada, jadi ini antara A dan E. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, jadi ini misalnya kita tambahkan satu kata, misalnya daur ulang sampah, itu proses pendauran sampah menjadi bahan yang bisa dipakai, berarti itu termasuk siklus. Jadi itu perputaran dari sampah menjadi bahan yang bisa dipakai, berarti lebih cocoknya ini di siklus. Berarti jawabannya yang A, siklus. Oke, kita lanjut nomor 2, nuansa. Nah, kalau dilihat dari arti kata nuansa, yang artinya itu perbedaan, tapi perbedaannya itu dia sangat kecil. Bahkan kadang kita tidak bisa melihat perbedaannya apa, tapi ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang ada, ini yang memenuhi syarat sebagai jawaban hanya bagian E. Karena bagian D itu perbedaannya berat, artinya perbedaannya sangat banyak. Nah, sedangkan nuansa itu perbedaan yang sangat kecil. Nah, jadi di sini kita pilih jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada kata baku. Nah, jadi kalau kita lihat soal seperti ini, itu kita langsung bisa melihat opsi yang ada dan kita kaitkan dengan soalnya. Nah, di soal sendiri, kadang kita harus memiliki trik tertentu untuk bisa langsung menjawab. Nah, di sini kita ada baku. Contohnya ini baku berarti bahasa ya, jadi kita harus menggunakan bahasa baku. Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang ada di sini, yang jelas pasti benar ini adalah standar. Jadi itu bahasa ada standarnya, bahasa itu ada yang bakunya. Jadi di sini otomatis persamaan dari kata baku adalah yang bagian B, standar. Jadi seperti itu kalau kita menjawab pertanyaan
sinonim seperti yang ada di video. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada kata andal. Nah, jadi andal itu berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan. Oke, jadi itu artinya andal. Nah, jadi yang opsi A ini sudah pasti salah karena bebal. Terbelakang juga pasti salah. Dampak juga salah, lingkungan apalagi. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian E, tangguh. Andal sama dengan tangguh. Oke, cocok. Jadi jawabannya adalah E, tangguh. Oke, sekarang nomor 5 ada kata wahana. Nah, jadi ini wahana. Wahana bermain. Berarti tempat bermain. Seperti itu. Jadi wahana bermain. Tapi belum tentu di sini yang benar adalah bagian B, tempat bermain. Nah, tapi ada kemungkinan di sini bagian B. Nah, kita lihat bagian C itu gurun, itu salah. D juga sauna salah. E itu menarik juga salah. Jadi ini di sini yang mempunyai kemungkinan jawaban yang benar adalah antara A dan B. Nah, sekarang kita lebih spesifikkan lagi. Wahana itu peruntukannya bukan saja untuk tempat bermain, tetapi bisa saja wahana itu merupakan suatu tempat untuk misalnya melakukan sesuatu dan bukan untuk bermain. Nah, jadi yang lebih tepatnya adalah itu sarana. Jadi sarana bermain itu berarti wahana bermain, sarana berolahraga berarti wahana. Seperti itu. Jadi yang benar di sini adalah bagian A, sarana. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 6. Di sini ada kata hayati, tetapi di sini bukan lagi kita disuruh mencari sinonim, tetapi kita disuruh mencari antonim atau lawan kata. Jadi lawan kata dari hayati adalah A mati, B hidup, C tumbuhan, D sakit, E demam. Nah, jadi di sini hayati itu sendiri adalah kehidupan. Jadi kalau kehidupan berarti itu lawannya adalah mati. Jadi di sini yang benar adalah A, mati. Nah, sekarang nomor 7, ini masih antonim atau lawan kata. Itu ada kata kekan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kekan ini memiliki arti itu larangan. Larangan. Jadi kita akan mencari lawannya, yaitu sudah pasti kalau dilarang berarti dibebaskan. Berarti di sini yang benar adalah bagian B, bebas. Nah, sekarang kita ke nomor 8, ada kata krusial. Nah, jadi kalau kata-kata seperti ini kita itu cari persamaan dari krusial atau bahasa yang lebih sering digunakan. Kalau krusial kan itu lebih ke hal-hal yang bersifat penting, penting sekali. Berarti kalau lawannya itu kalau penting berarti kita sepelekan. Jadi sangat gampang kalau misalnya seperti ini. Jadi kita triknya itu kita bisa cari dulu kata yang lebih umum didengar, kemudian kita baru cari lawannya. Jadi jawabannya adalah sepele. Oke, kita lanjut di nomor 9, ada kata kedap. Nah, jadi ini kalau kedap itu kalau kita bahasakan misalnya kita sambung dengan kalimat lain berarti itu contohnya kedap suara. Nah, kalau dia kedap suara artinya tidak tembus. Kalau kita di dalam berarti tidak kedengaran sampai keluar. Nah, jadi di sini kalau kedap berarti lawan katanya itu
berarti tembus. Jadi jawabannya adalah bagian A, tembus. Oke, jadi sekarang kita lanjut di nomor 10 atau nomor terakhir di pembahasan kali ini, yaitu ada kata makar. Jadi untuk makar sendiri itu memiliki arti jahat atau tipu daya, sehingga bisa disimpulkan untuk lawan kata dari makar itu adalah baik. Jadi itu sangat gampang sekali dalam menjawab sinonim dan antonim kata dengan cara-cara misalnya kita menghubungkan dulu dengan beberapa kalimat, atau misalnya kita tahu artinya apa atau dalam bahasa umumnya apa, barulah kita mencari apa lawan kata atau persamaan katanya. Itu jauh pasti lebih mudah daripada kita langsung melihat katanya. Karena biasanya itu soal kalau di tes-tes CPNS seperti ini itu kita diberikan kata-kata yang jarang kita dengar. Jadi untuk mudahnya menjawab soal sinonim antonim seperti ini, yaitu dengan memperbanyak perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang perlu kita ketahui. Nah, jika kita sudah mentok di perbendaharaan, itu kita bisa mencari kata tersebut itu digunakan di kalimat seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya dengan jalan seperti itu, biasanya kita pikiran kita akan terbuka. Nah, misalnya saja tadi contohnya di baku. Nah, kalau baku kan itu biasa kita gunakan misalnya bahasa baku atau kata yang baku. Nah, itu kan lebih cepat kita berpikir, oh berarti ini yang disebut ini adalah bahasa yang standar digunakan. Nah, jadi mungkin seperti itu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang menghadapi tes SKD itu dilancarkan ujiannya dan bisa memenuhi passing grade, dan tentunya dengan nilai yang tinggi supaya bisa bersaing dengan pesaing di instansi yang teman-teman daftar. Oke, selamat berjuang, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.